Pak Tafaul, tadi terpotong, kita ada 5 pilar yang ingin dijelaskan kepada masyarakat. 2 sudah disebutkan, tinggal 3 lagi. Kira-kira silakan Pak Tafaul, apa lagi yang 3 itu? Terima kasih Pak Bukhari. Iya. Melanjutkan yang tadi, jadi pilar berikutnya adalah yang kita sebut dengan SBA Sehat. Iya. Dari namanya sendiri kita mungkin bisa asosiasikan bahwa ini tentunya Soal kesehatan. soal kesehatan. Ya. Nggak jauh dari Jadi sini. Iya. SBA Sehat ini adalah sebagai pilar atau pengelompokan daripada kegiatan di mana dukungan perusahaan untuk mensupport pemerintah kembali bahwa terkait dengan upaya-upaya mendorong kondisi kesehatan di masyarakat. Terlebih secara spesifik mulai 2020 kemarin kita ada pandemi yang belum berakhir. Oh iya, iya. Nah tentunya program-program dukungan daripada SBA terhadap penanggulangan atau pencegahan penularan COVID-19 itu tentunya menjadi lebih serius dan signifikan dari program-program dalam pilar SBA Sehat. Kemudian juga di situ kita berkolaborasi dengan puskesmas, dengan tenaga kesehatan, juga dengan dinas kesehatan di tingkat provinsi maupun di Kabupaten Aceh Besar untuk memastikan apa yang kita lakukan ini relevan dengan strategi yang ada di pemerintah. Iya. Kemudian yang keempat itu kita sebut dengan pilar SBA Lestari. Ya. SBA Lestari ini kaitannya dengan pelestarian lingkungan, ya, lingkungan hidup. Oh iya, iya. Jadi sebagai mana undang-undang dan juga memastikan bahwa perusahaan ini harus berjalan secara sustain ke depannya tanpa merusak lingkungan, juga tanpa mengganggu kehidupan lestari di masyarakat. Tentunya program ini kemudian juga penting dengan melibatkan komponen-komponen yang terkait dengan urusan pelestarian lingkungan hidup, baik itu dinas, kemudian masyarakat setempat tentunya juga otoritas melalui program-program ya. Kemudian yang terakhir adalah SBI, kita sebut dengan SBA Peduli. Ini pilar terakhir. Jadi SBA Peduli itu adalah ya lebih ke sifatnya sosial, kepedulian. Artinya tentu Aceh punya banyak sekali kearifan lokal, kebiasaan-kebiasaan ya mungkin kenduri saja mungkin kita banyak sekali ya mungkin di daerah lain tuh nggak ada. Bulan Maulid, apalagi bulan Maulid ya. Jadi artinya ini kan SBA juga harus hadir untuk mewarnai daripada kebijakan lokal. Misalnya kita di sini ada tsunami dulu sehingga kemudian setiap tahun itu diperingati. Ada kemudian ya terkait dengan damai MOU dulu ya sehingga kita terus ada untuk kemudian ada di tengah masyarakat untuk melihat apa yang bisa kita support sehingga pilar ini kemudian itu bisa juga bermanfaat bagi masyarakat. Iya. Pak, mungkin untuk lebih rinci bisa disebutkan contoh-contoh dari yang sudah dilakukan ini. Mungkin Pak Win atau ya mungkin bisa ada event yang berdua mungkin seperti apa? Silakan Pak Tafa dulu. Oh masih Pak. Ya, nanti saya nimbrung saja. Ya, saya izin menjelaskan Pak Wid. Jadi untuk SBA Cerdas, tadi sudah saya singgung bahwa ini banyak sekali program sebenarnya. Baik itu kepada institusi pendidikannya, kepada tenaga pendidik, dan utamanya kepada pelajar sendiri. Pelajar ya. Jadi ada beberapa program besar ya, yang secara signifikan kita lakukan setiap tahun. Karena kita anggap ini adalah penting bagi pengembangan masyarakat. Pertama adalah program beasiswa, saya bilang tadi. Jadi alokasi anggaran ini besar untuk ke situ. Beasiswa ini ada 2 tipe. Jadi yang pertama kita sebut dengan program beasiswa Semen Andalas. Nah, jadi program beasiswa Semen Andalas ini menyasar 400 anak pelajar, mulai dari SMP, SMA, universitas sampai dengan daya. Setiap tahun. Setiap tahun. Nah, tapi sifat rutin setiap tahun 400 orang setiap tahun. Sekarang sudah 3.000-an lebih penerima manfaat dari sejak 2012. Ini program ini memang secara spesifik lebih ke insentif ya untuk mendukung mereka agar mendorong mereka tidak kemudian karena kurang mampuan kemudian terganggu pendidikannya. Sehingga ini lebih kepada insentif biaya pendidikan yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk membeli tas sekolah di tahun ajaran baru, membeli sepatu, bayar SPP dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah program beasiswa yang kita sebut dengan IF. Tulisannya EV. Ya. IF ini adalah kepanjangan dari Enterprise Based Vocational Education. Jadi pendidikan khusus selama 3 tahun yang diberikan kepada yang menang beasiswa ini karena ini diperlombakan, diuji tidak diberikan bebas. Kualifikasinya sangat ketat.
itu adalah pemberian beasiswa full selama 3 tahun di jurusan teknik yang secara spesifik belajar menjalankan produksi semen. Oh. Jadi anak-anak dari sekitar perusahaan itu setiap tahun diberikan kesempatan untuk berkompetisi, lalu nanti yang lulus itu dikirim selama 3 tahun ke pabrik di SBI yang ada di Narogong dan di Cilacap. Full ditanggung selama 3 tahun tersebut. Dasar pembuatan program IF ini setiap tahun, perekrutan IF setiap tahun itu adalah asumsi nanti setelah 3 tahun mereka pulang, ada berapa orang yang kemungkinan besar pensiun. Sehingga anak-anak ini diharapkan ketika pulang itu mengisi, menjadi generasi berikutnya. Yang akan menjalankan tugas di pabrik semen. Tapi anak-anak ini tentu tidak ada ikatan harus wajib balik ya. Kalau mereka mendapat kesempatan lebih baik atau punya keinginan yang lebih besar, mungkin bisa memilih jalan. Nah, kemudian ada bus sekolah juga yang kita support. Misalkan di Kecamatan Lepung itu tidak ada transport umum, Pak. Tidak ada labi-labi di sana. Iya, yang ada ya benar. Sehingga akses anak-anak untuk sekolah ke Longa atau ke kota itu kemudian menjadi sangat terbatas. Termasuk gurunya. Ya. Jadi sehingga ada bus sekolah yang disiapkan atau diberikan oleh Kabupaten Aceh Besar, kemudian operasionalnya itu kita yang support sampai sekarang. Sudah kurang lebih sekitar 7 tahun kita support. Dan bus ini juga tidak hanya dipakai oleh anak sekolah sebenarnya, tetapi juga dalam biji itu, Pak? Satu. Ya. Jadi juga dipakai untuk kebutuhan sosial masyarakat. Intel itu bisa apa ya? Boleh, tapi dengan menjaga safety ya, jangan sampai. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya pilar mandiri ya, SBA mandiri. Nah, pilar mandiri ini sebenarnya adalah fokus utama sebenarnya di samping yang pendidikan tadi, karena inilah upaya kita untuk meng-create jobs, juga untuk mendukung lahirnya penambahan pendapatan bagi masyarakat. Jadi program utama dari program SBA Mandiri ini adalah pertama kita sebut dengan microfinance. Jadi ada koperasi yang kemudian kita support, baik itu juga kita inisiasi lahirnya, dan sekarang sedang kita dorong supaya menjadi koperasi syariah. Karena terkait LKS ya. Sehingga masyarakat kemudian menjadi nyaman ya dengan fasilitas yang diberikan, tidak kemudian bertentangan dengan hati nurani. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu ini. Jadi itu kita dorong. Ada beberapa yang berjalan dengan sangat baik. Ada koperasi syariah di Lampu yang sehingga orang-orang jualan di sana kemudian bisa minjam di sana ya. Kemudian ada koperasi juga di Lepung yang isinya itu ibu-ibu semua, koperasi wanita. Kemudian ada di Lamlhom yang pembuat kue industri rumah tangga di Lamlhom itu kemudian bisa mengakses modal. Kemudian juga yang kedua ada program kita sebut dengan simpan pinjam gampong, mengadopsi dari program simpan pinjam perempuan yang ada program dana desa itu. Jadi dengan titipan dana kemudian industri rumah tangga dan kecil yang ada di kampung-kampung yang butuh dananya itu 1 juta, 2 juta untuk beli tepung, beli gula itu tidak perlu kemudian terjebak di rentenir atau ke atau lembaga keuangan yang memasang Bank 47 itu. Bank 47 marginnya begitu besar yang kemudian mengikat kaki dan tangan mereka yang malah menjerumuskan. Nah, itu kita dorong sehingga kemudian mereka susun mekanismenya sendiri, bahkan ada yang nggak pakai margin. Selama mereka sepakat ya nggak apa-apa. Ya, artinya ya biaya operasionalnya ya rembukan lah mereka di mana kan. Kemudian yang berikutnya ada pola yang kita sebut dengan dukungan melalui BUMG, Badan Usaha Milik Kampung, atau BUMDes kalau di tingkat nasional. Nah, sekarang kita malah mendorong supaya BUMG itu berkolaborasi sehingga lahir BUMG bersama. Karena kalau BUMG satu desa satu itu rasanya kan banyak sekali BUMG harus kita support. Padahal juga masing-masing kampung juga sudah punya dana desa. Sehingga kita melihat ada potensi yang lebih besar di mana ada beberapa kampung yang mungkin memiliki potensi yang sama. Kalau dia kolaborasi dengan mekanisme yang disepakati, sumber daya yang dikolaborasi juga, kemudian bisa melahirkan sebuah BUMN yang lebih besar. Yang bisa berdampak lebih jauh dan lebih lama. Nah, itu yang pilar mandiri ya. Kemudian yang SBA Sehat, seperti saya sampaikan tadi juga bahwa sejak 2020 memang fokus kita untuk pilar ini banyak ke bantuan-bantuan terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.
tetapi juga ada kegiatan-kegiatan yang kita kerjasama dengan puskesmas di Lunga dan di Lepung, Stunting ya, salah satunya. pencegahan stunting, Stunting kemudian salah satunya. dukungan terhadap kesehatan ibu dan anak, bekerja sama dengan kader Posyandu dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya itu SBA Lestari. Nah ini lebih kepada upaya-upaya kita memastikan bagaimana keberadaan pabrik itu kemudian tidak membuat pencemaran dan sebagainya. Sebenarnya kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah misalnya di tingkat masyarakat, penjagaan, memastikan drainase dan itu Ini sensitif sebenarnya ya isu ini. ini isu yang sangat sensitif sebenarnya, sehingga Ada LSM itu soalnya. betul ya. Jadi memang ada di kita sendiri di SBA itu untuk pemantauan penanganan isu-isu lingkungan itu ada departemen khusus ya. Di technical department yang secara spesifik itu ada environment ya di sini. Jadi kalau kita di CSR atau Komrel itu lebih ke hubungan dengan masyarakat, apa yang bisa kita support sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya saat ini yang isu yang kritikal di Lunga dan Lepung itu kan pengelolaan sampah ya. Sampah yang menumpuk kemudian tidak tertangani. Nah, ini kita sekarang lagi pikirkan bagaimana solusi dan tentunya dengan pelibatan masyarakat. Bukan SBA datang menyelesaikan masyarakat, tetapi masyarakat sendiri harus terlibat di dalamnya. Iya, masalah saya harus saya selesaikan. Terus SBA ada untuk membantu. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah pilar SBA Peduli yang terkait dengan dukungan kegiatan kearifan lokal, ya, kenduri, kemudian kegiatan-kegiatan remaja, olahraga, pelatihan-pelatihan kepemudaan, ya, termasuk support-support pertemuan-pertemuan yang kemudian diperlukan bagi masyarakat sekitar. Seperti itu, Pak. Iya, saya lihat ini ya program-program ini sangat bermanfaat dan mulia. Tentu kita juga ingin melihat respon masyarakat. Kira-kira apakah ada penghargaan dari masyarakat untuk program yang sudah kita gulirkan ini? Apa saja mungkin yang apresiasi dari masyarakat? Mungkin Pak Awin bisa menjelaskan? Mungkin sedikit nanti saya jelaskan, tapi juga nanti akan ditambahkan oleh rekan saya Pak Tafaul bahwa memang saya melihatnya memang luar biasa gitu ya, bahwa memang kebetulan saya dari Semen Indonesia ditugaskan di sini, saya melihat prestasi-prestasi yang mereka teman-teman lakukan ini memang cukup luar biasa, walaupun dari tingkatnya dari mungkin regional sekitar gitu ya, lokasi sampai alhamdulillah terakhir itu di akhir tahun 2020 kita menerima penghargaan Padma Mitra Award ya dari Kementerian Sosial. Alhamdulillah diterima langsung oleh direktur kita di Jakarta waktu itu. Nah itu memang membuktikan gitulah bahwa apa yang kita lakukan itu berkontribusi sangat baik kepada masyarakat, walaupun memang masih dalam segmen-segmen tertentu gitu ya. Nah memang ada beberapa yang kita dapat baik juga dari Provinsi Aceh juga sudah kita terima seperti itu. Tapi yang jelas ini adalah hasil kerja keras Pak, hasil kerja keras yang berkelanjutan. Nah memang ini juga tidak bisa kita capai sendiri, tapi pasti ada kontribusi dari lingkungan dan sekitar kita dan stakeholder kita yang selalu mensupport kehadiran SBA di tempat kita kan begitu ya. Tapi yang memang saat ini gitu ya, jangan memang artinya itu berpuas diri gitu ya. Memang artinya menjadi tantangan bagi kita ke depan, bagaimana bukan hanya sekedar prestasi, tapi memang bagaimana impact-nya itu memang terasa di masyarakat dan terukur kan gitu ya. Apalagi kita tahu kondisi saat ini memang dalam kondisi yang tekanan gitu ya, dimana tidak hanya di kita gitu, tapi seluruh dunia juga merasakan hal yang sama terkait dengan kondisi pandemi gitu ya. Pertama memang kita bagiannya harus survive dulu gitu ya. Nah jadi dengan adanya penghargaan ini, saya pikir memang tetap memacu motivasi teman-teman untuk berkreasi, untuk berinovasi, supaya ini bisa semakin berkontribusi ke masyarakat dan bagaimana masyarakat bisa merasakan dampaknya semakin baik lagi. Mungkin itu sedikit. Ada tambahan dari mungkin bisa ditambahkan? Iya, yang tambahan dari saya bahwa sebelum kita berbicara penghargaan ataupun award ya Pak ya, itu yang paling penting bagi kami adalah bukan pialanya ya, tetapi adalah suasana ketika kita melihat orang masyarakat, stakeholder, apakah itu juga pemerintah ya, otoritas kemudian merasa bahwa kehadiran kita itu bermakna. Nah itu kemudian bagi kami maknai rasa itu misalnya kita diundang untuk berdiskusi, kemudian dinyatakan pendapat. Nah termasuk juga di tingkat provinsi sekarang itu ada
program TJSL perusahaan-perusahaan ya, yang kemudian diawasi oleh pemerintah provinsi melalui Bapeda, dan kita selalu diundang untuk menyampaikan rencana, berdiskusi masalah, kemudian dilibatkan, dan kemudian juga bapak ibu-ibu dari provinsi kemudian turun ke lapangan melihat, lalu memberikan masukan kepada kita. Nah, bagi kami itu adalah penghargaan yang paling besar, bahwa keberadaan kita kemudian dianggap dan kemudian kita berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Juga oleh Bapak Ibu di Kabupaten Aceh Besar ya, melalui dinas-dinas terkait, misalnya untuk bidang pendidikan kita secara aktif diskusi dengan dinas pendidikan, untuk program ekonomi dengan dinas koperasi, dengan Bapeda, dengan lingkungan hidup dan seterusnya. Jadi artinya kemudian kolaborasi ini bagi kami ini sebuah penghargaan yang tiada tara gitu ya. Di samping tentu ada dalam bentuk fisik, ada award dan sebagainya, termasuk juga dari Serambi pernah memberikan Serambi Award kepada kita ya. Di Dinas Sosial Provinsi juga pernah memberikan juara kepada kita. Di tingkat nasional juga kita diberikan penghargaan untuk upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan seterusnya. Jadi piala-piala itu penting, tetapi yang tentu yang lebih penting adalah kolaborasi, rasa saling mendukung, sehingga masalah-masalah kita yang ada kita bisa selesaikan dan program masyarakat kita itu bisa sustain.